صراطك المستقيم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Para ikhwah dan akhwat sekalian peserta daurah Palestina, kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kemudian berpartisipasi dalam daurah yang mufidah ini, juga kemudian kesehatan yang Allah berikan kepada kita di tengah kondisi pandemi saat sekarang ini. Senantiasa kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu posisi Al-Aqsa dan Palestina di umat Islam ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua kita Palestina, Al-Fadil Ustadz Syaibani Mujiono. Al-Fursa matruka li fadilatih. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah yang kami hormati dan secara khusus guru kita, ustadz kita semua, Ustadzuna Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, salah satu atau pemateri pertama di daurah kita ini, yang juga merupakan Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah, para ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita ini dengan taufik dari Allah, dan mudah-mudahan ada kelancaran, kemudahan sampai selesai daurah kita di 4 pekan insyaallah ta'ala. Kita Palestina adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Wahda Islamiyah yang konsen untuk terus memberikan dukungan terhadap perjuangan dan masyarakat yang ada di Palestina. Kita Palestina ingin menjadi bagian penting dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana bersama Wahda Inspirasi Zakat. Selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik itu untuk pembinaan tahfidzul Quran ataupun pembinaan pembuatan atau penyewaan rumah sementara bagi mereka, kemudian program-program yang lain, bantuan untuk para anak yatim dan mereka yang menjadi korban daripada peperangan yang terjadi dan kebiadaban Zionis ya di sana. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Selain itu, kita Palestina melakukan edukasi bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya mendukung dan melanjutkan
apa yang telah dikerjakan oleh para pendahulu kita, ya, dari orang-orang yang saleh, yang secara khusus di Indonesia yang tidak putus hingga hari ini terus memberikan dukungan buat Palestina. Maka dengan lembaga kita Palestina ini, kita berharap menghimpun kaum muslimin dan muslimah yang memiliki kepedulian untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang Palestina dan juga dukungan baik moral maupun spiritual untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tentu ini adalah daurah pertama kita dan insya Allah akan menyusul daurah-daurah yang lain, dan saya berharap semua peserta di daurah tentang Palestina dan Baitul Maqdis semuanya bisa menjadi bagian penting, menjadi pelopor-pelopor, dan juga siap untuk menjadi bagian daripada kita Palestina dan hal-hal yang terkait dengan ini. Maka dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, daurah ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah dan kebajikan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga antum semua dan kita semua yang hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang peduli terhadap Baitul Maqdis, yang insya Allah kita akan mendengarkan paparan yang sangat bermanfaat dari guru-guru kita dan masyayikh kita. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazak kepada Ustadz kita, Ustadz Syaibani Mujiono, atas sambutan beliau. Juga kita doakan mudah-mudahan kita Palestina diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan program-programnya untuk mengkhidmah penduduk Palestina secara umum dan Al-Aqsa secara khusus. Selanjutnya, ikhwah dan akhwat sekalian, kita masuk ke materi inti, yaitu materi pertama pada daurah kita kali ini, yaitu kedudukan Al-Aqsa dan Palestina dalam umat ini. Bersama guru kita, Fadilatul Ustadz Al-Walid Kiai Haji Muhammad Ikhwan Jalil LC MHI. Semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau dengan kesehatan dan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tentu tidak akan berpanjang lebar, langsung saja kita persilahkan kepada guru kita Al-Fursa Matul Kalifadilatihi, kepada Gurunda Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil. Falyatafadhal mashkura ma'jura. Masih terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarik wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan cintai Ketua kita Palestina Al-Fadil Syaibani Mujiono hafizahullah, dan pula pemandu acara kita Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Marzuki Umar Menantunya nih Marzuki LC. Alhamdulillah beliau yang baru saja menyelesaikan studi S2
Alhamdulillah. Dan tentunya para pengarah acara ini, ada Ustadz kita, saya lihat sudah hadir juga Ustadz Mukran Uthman, Hafidahullah, beserta seluruh jajaran Departemen Dakwah, DPP Wahda Islamiyah, dan Masya Allah, ini sudah ada 280 peserta ya, partisipan dari acara kita ini. Hayyakumullahu jami'an, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi yang sebenarnya sangat familiar bagi kita semua, kaum muslimin, dan terutama para pemerhati masalah-masalah Palestina. Ya, mohon maaf, mungkin saya nonaktifkan sementara video ya, agar bisa lebih maksimal signalnya. Ini sejak kemarin signal kita agak kurang bagus ya. Ya, ya Ustaz, labas. Ala rohatikum. Para asatidah dan ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat penting. Hanyut nih. Ya, termute ki kayaknya Ustaz. Tabe. Halo. Iya, iya Ustaz. Halo. Iya, asal masmu. Halo, terdengar. Iya, iya, terdengar Ustaz. Silakan dilanjutkan. Baik. Iya. Materi kita dalam kesempatan kali ini adalah tentang kedudukan Al-Aqsa dan Palestina secara umum dalam Islam. Ya. Alhamdulillah, kami sudah coba mengirimkan materi PowerPoint. Apakah sudah tercover, Ustadz Marzuki? Iya Ustaz. Ya. Mungkin bisa ditampilkan untuk efektivitas pemaparan kita. Ya. Gimana, sudah tampil ya peserta? Baik. Ya, nah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kami ingin sampaikan sebelum kita masuk kepada materi, ya, bahwa Al-Aqsa dan Palestina ini dalam sejarah Islam itu telah menjadi epicentrum dan barometer eksistensi umat sejak awal umat Islam merebut kembali Al-Aqsa ini. Ya. Pada tahun 16 Hijriah, dengan penuh kesederhanaan, Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu datang menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa dari Betrik, yaitu pendeta yang menjadi penjaga Al-Aqsa dalam bentuk gereja pada saat itu. Nah, sejak saat itu Masjidil Aqsa dan Palestina, Al-Quds ya. Kalau disebut kata Al-Quds ini adalah kota yang disebut dengan orang sebut dengan Yerusalem. Pada zaman
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan nama Ilya, dan kemudian dinamakan oleh kaum muslimin menjadi Al-Quds karena qadasatuhu, ya, kesuciannya. Dia adalah tanah suci kaum muslimin. Bahkan turun banyak ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengannya. Yang sangat kita kenal adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari, di waktu malam, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda daripada kekuasaan kami. Masya Allah, turun ayat-ayat yang berkenaan dengan Masjidil Aqsa ini. Subhanallah. Olehnya itu, Al-Aqsa ini sebenarnya adalah haknya kaum muslimin. Dia adalah haknya kaum muslimin. Siapapun yang kemudian beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, maka dialah yang berhak terhadap Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Mengapa? Karena tempat ini telah disucikan oleh Allah. Setelah dibangun dan ditetapkan haram di Makkah, ya, nanti kita akan bahas, maka ditetapkan pula al-ard al-muqaddasah, tanah suci ini, sebagai tempat yang disucikan. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang Masjidil Aqsa dan bagaimana kedudukannya dalam syariat atau di dalam agama Islam ini. Jadi sepanjang kurun sejarah kaum muslimin, tadi kita sebutkan tahun 16 Hijriah direbut oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan Bizantium. Maka sejak zaman itu kaum muslimin melihat bagaimana eksistensi umat dengan tidaknya kita di Masjidil Aqsa. Selama ratusan tahun, hampir 5 abad, ya, 4 abad lebih, kaum muslimin eksis menjadi penjaga Masjidil Aqsa sampai kemudian di penghujung abad ke-5, ya, Hijriah, kaum Salibiyin datang merebut dengan semua kekejaman, semua kezaliman, semua tindakan yang tidak ada peri kemanusiaan, dan itu diakui sendiri oleh orang-orang Barat, ya, ahli sejarah Barat mengakui tentang kekejaman yang terjadi pada zaman itu, pada saat kaum Salibiyin Nasrani merebut Al-Aqsa. Nah, selama kurang lebih 90 tahun tidak pernah berkumandang Al-Aqsa, azan di Masjidil Aqsa, sampai seorang muslimin mengirim surat ke Salahuddin Al-Ayyubi dengan mengatakan, Nahnul munajjas fil baitil muqaddas. Kita ini sudah penuh dengan najis di tengah-tengah tempat yang disucikan. Sebagian Masjidil Aqsa pada saat itu dijadikan sebagai kandang kuda, sebagiannya sebagai kandang babi, dan ada sedikit bagian kecil difungsikan sebagai kapel atau tempat gereja kecil, ya. Nah, ini kejadiannya, faktanya. Sampai Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Masjidil Aqsa dengan penuh
rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, menjamin keselamatan orang-orang Nasrani yang mau pergi meninggalkan Al-Quds, ya, dan kemudian mengembalikan Al-Aqsa sebagaimana fungsinya sebagai masjid, ya. Dan subhanallah, berabad-abad lamanya kaum muslimin eksis, ya, setelah Salahuddin Al-Ayyubi, dan ini menunjukkan eksistensi kaum muslimin karena mereka berhasil menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Nah, di awal abad ke-20 terjadilah dinamika yang luar biasa dari orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang kemudian membentuk gerakan Zionisme dan akhirnya membentuk negara yang mereka sebut negara Israel, meminjam nama Nabi Israel yaitu Yakub alaihissalam, tapi berkelakuan seperti, ya, orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Dan penjajahan pun dimulai sampai hari ini. Subhanallah. Dan kaum muslimin yang 1,5 miliar ini seperti tidak berdaya menghadapi satu negara kecil yang seperti kanker di negeri kaum muslimin. Itulah Israel. Nah, kenapa salah satu sebabnya? Karena ternyata kaum muslimin banyak yang tidak mengetahui bahwa Al-Aqsa dan Al-Quds, ya, kalau kita sebut Al-Aqsa yaitu Masjidil Aqsa, dan Al-Quds, ya, adalah kota yang terdapat di dalamnya Masjidil Aqsa. Nah, ikhwah sekalian, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuan ini sehingga mereka seakan abai dan tidak menjalankan kewajibannya kepada Masjidil Aqsa untuk menjaganya, untuk memeliharanya, dan untuk memakmurkannya sebagai tanah suci dan tempat suci kaum muslimin. Sekarang sudah, ya, kalau dihitung tahun 47 berarti sudah berapa tahun, ya, penjajahan kaum Zionis Yahudi terhadap Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu menjadi satu keniscayaan untuk kita bersama-sama belajar bagaimana Masjidil Aqsa ini, Al-Quds ini, Palestina ini, dan kedudukannya di dalam agama Islam. Kalau kita ambil contoh, ya, kalau tiba-tiba ada yang menyerang Masjidil Haram Makkah, apa yang akan kita lakukan? Tidak peduli, ya. Selama kita bisa sampai di sana, kita akan korbankan nyawa untuk membela Masjidil Haram. Tidak boleh ada yang, jangankan merebutnya dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, bahkan menyebutnya saja dengan sebutan yang tidak pantas, kita sudah siap mengorbankan nyawa untuk membelanya. Karena dia adalah tanah suci, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini perkataan itu pun bisa mengotori kesucian itu, dan orang yang mengatakannya pantas untuk mendapatkan hukuman yang keras, bahkan sampai kepada yang namanya dieksekusi. Apalagi ini merebut, apalagi ini menindas kaum muslimin dan, ya, seluruh penduduk Al-Quds, termasuk diantaranya adalah kaum Nasrani sendiri. Subhanallah. Nah, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan, ya, bagaimana sejarah daripada Masjidil Aqsa ini, ya, Masjidil Aqsa ini. Keutamaannya dalam agama kita. Pertama-tama, mari kita perhatikan, ya, mari kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan
kedudukan Masjidil Aqsa sebagai ula qiblatain, kiblat yang pertama, ya, kiblat yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Al-Barra ibnu Azib berkata, ya, di sahabi ini berkata, "Shallaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Baitul Maqdis 16 syahran hatta nazalat al-ayah allati fi suratil Baqarah wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Al-Bara ibnu Azib ini berkata, saya salat bersama, ini sahabi namanya Al-Bara ibnu Azib, dia seorang Al-Ansari, ya. Dia berkata, saya salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan pasca hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 1,5 bulan. Nabi masih melanjutkan arah kiblat seperti saat di Masjidil Haram Makkah. Ya. Jadi selama 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Ditambah kurang lebih 1,5 tahun ketika di Madinah. Nanti turun ayat yang mengatakan fawallu wujuhakum, ya, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dimanapun engkau berada, maka hadapkan wajahmu kepadanya, yaitu masjid kepada Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, itu selama kurang lebih kalau demikian 14,5 tahun. Bayangkan periode Makkah 13 tahun plus 1,5 tahun berarti sekitar 14,5 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap Masjidil Aqsa. Jika demikian, lebih banyak salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Masjidil Aqsa dibanding kepada Ka'bah. Walaupun sebagian riwayat menyebutkan, jadi Rasulullah tetap salat di searah Ka'bah, kemudian mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi kena dua-dua, Ka'bah dan Baitul Maqdisnya kena. Begitu, ya. Dalam satu riwayat disebutkan. Ala kulli hal, kiblat pertama kaum muslimin tidak dapat disangkal lagi adalah Masjidil Aqsa yang mulia. Ya. Nanti kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilihat oleh Allah sangat rindu kepada Masjidil Haram, maka Allah menetapkan arah kiblat adalah ke arah Masjidil Aqsa. Ya. Nah, ini adalah riwayat yang menunjukkan keutamaan daripada Masjidil Aqsa ini sebagai ula al-qiblatain. Lanjut. Keutamaan yang kedua, kawan sekalian yang berbahagia, adalah bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang diletakkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyu masjidin udhi'a fil ardi awal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Jadi diletakkan ini maksudnya adalah ditetapkan, ya, sebagai tempat suci, ya. Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Qala al-Masjidul Haram. Dan Rasulullah SAW berkata, yang pertama adalah Masjidil Haram. Qala qultu thumma ayyun. Kemudian berkata sang sahabi tadi,
Tsumma ayyun. Kemudian masjid apa lagi? Rasulullah SAW mengatakan, qala tsummal masjidul aqsa. Ya. Kemudian setelah itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi Makkah dan Palestina ini tidak bisa dilepaskan. Ya, dia adalah sesuatu yang berdiri dan menegakkan yang lainnya. Artinya bahwa Masjidil Haram itu punya pasangan namanya Masjidil Aqsa. Setelah Masjid Nabawi adalah Masjidil Aqsa. Nah, jadi ini yang kedua ya, bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang diletakkan. Jadi dia masjid yang the second mosque ya in the world. Dia adalah masjid kedua di dunia ini. Setelah masjid pertama adalah Masjidil Haram. Begitu keyakinan kita sesuai dengan hadis yang sahih ini. Di antara keutamaan Masjidil Aqsa lagi adalah, ya tolong next. Tolong slide-nya, Ustaz. Ya, sudah Ustaz. Yang ketiga. Nah, ya. Ini Masjidil Aqsa juga adalah tempat ziarah khusus. Maksudnya adalah ziarah ritual, kunjungan ritual. Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, wa masjidi hada, wal masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan, maksudnya perjalanan ritual secara khusus ya, kecuali menuju kepada 3 masjid. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan Masjid Nabawi. Ya. Jadi yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Tidak boleh kita umpamanya bilang, ini masjid fulan yang ada di kota Makassar, aku menyengajakan diri pergi kepadanya untuk takarrub ibadah kepada Allah. Ini bid'ah. Ya. Tidak boleh ada tempat selain ketiga masjid ini menjadi tujuan apa? Tujuan ritual khusus. Kalau kita melakukan ritual ya, dalam perjalanan kita itu, artinya perjalanan kita ini perjalanan yang sifatnya ya bukan sekedar jalan, menjadi bagian daripada ibadah, maka itu tidak boleh kecuali kepada 3 masjid. Ini kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, subhanallah, sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ini juga memiliki keutamaan berupa dilipat gandakan pahala di dalamnya. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW ini bertemu dengan Maimunah, maulatun Nabi SAW. Maimunah ini pembantu Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Nabi Allah, aftina fi Baitil Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikan fatwa kepada kami tentang bagaimana ini Baitul Maqdis. Sekarang terancam ya. Dahulu ini seakan-akan ada prediksi ya bahwa akan begini kondisinya. Ya. Maka dikatakan faqala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardul mansyar wal mahsyar. Ituhu fasallu fihi
datangilah dan salatlah di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Ya, salatlah karena salat di dalamnya itu lebih utama 1000 kali daripada tempat yang lainnya. Subhanallah. Ini kalau dia salat terus menerus, ya. Ka alfi salatin fi ma siwa. Seperti pahala 100 kali salat di tempat yang lainnya. Nah, dengan demikian kita dapat pelajaran bahwa salat di Masjidil Aqsa ini, sebagaimana Masjidil Haram, seorang juga ya pahala yang tinggi. Ada beberapa riwayat ya berkaitan dengan keutamaan. Ada yang menyebutkan seperti yang kita baca tadi ini adalah 1000 salat, ada 500 kali salat, ya ada beberapa orang yang dicurigai, ya afwan. Halo. Bagus, Di Masjidil Haram. Bagus, Ustaz. Putus ya. Halo. Ya, wadi Halo. Ustaz. Jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi salat dengan pahala yang berlipat ganda di dalamnya. Ada riwayat yang menyebutkan 1000 kali, ada riwayat menyebutkan 500 kali, ada yang mengatakan 250 kali. Ya, dan salat di Masjidil Aqsa ini, yang dimaksud Masjidil Aqsa, insya Allah pekan depan mudah-mudahan materi yang selanjutnya bisa diikuti, bahwa yang dimaksud Masjidil Aqsa itu bukan yang sekarang dilihat sebagai Al-Qubbatus Sahra, ya, rock dome istilahnya, yang di tengah itu, yang segi berapa itu ya, segi 8. Seakan-akan itulah Masjidil Aqsa, padahal yang dimaksud Masjidil Aqsa adalah ma dakhilas sur, apa yang ada di dalam dinding itu, ya, benteng-bentengnya itu, semua yang ada di dalam, luasnya itu 144.000 meter persegi. Di dalamnya ada, ya kalau nanti akan dijelaskan, ada sekolah, ada tempat pengajian, ya, ada musalla, ya, tempat yang memang bangunan untuk salat, ya. Tetapi semua di balik, di atas, di bawah pohonnya, di pekarangannya, itu semua secara syar'i, secara fikih Islam masuk dalam hukum sebagai Masjidil Aqsa, yang dilipat gandakan salat di dalamnya. Subhanallah. Kayaknya itu para sahabat ya bergegas untuk pergi ke Masjidil Aqsa untuk menjadi apa? Jadi orang yang mendapatkan keutamaannya, ya. Mendapatkan keutamaan salat di dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita ingin mendapatkan pahala dengan salat di Masjidil Haram, maka seperti itulah sebenarnya harusnya semangat kita untuk salat di Masjidil Aqsa pula. Next. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan Masjidil Aqsa, tolong Ustaz, ya. Ini yang menjadi apa? Ikoniknya, bahwa Masjidil Aqsa itu menjadi partner Masjidil Haram dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lai mulia. Putus, Ustaz. Ya, terputus kayaknya suaranya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menurutnya. Nah, kita semua sudah sama mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita telah bacakan ayatnya ya dalam surat Al-Isra, satu surah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, utitu bil buraq. Ya, aku didatangi oleh burak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat itu dengan burak. Wa huwa dabbatun abyadu tawil fawqal himar wa dunal bagal. Jadi seekor binatang yang putih, ya, tingginya itu lebih tinggi daripada keledai dan tidak lebih tinggi daripada bigal. Bigal ini seperti jenis kuda ya. Ya. Dia peranakan antara keledai dan kuda. Yada'u hafiruhu inda muntaha tarafihi. Ya. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Nabi mengendarainya sampai tiba di Baitul Maqdis. Kemudian farabattuhu bi halqah allati yarbitu bi al-qiyah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan kemudian mengikat burak ini di tempat yang mana para nabi mengikat di kendaraannya. Subhanallah. Tsumma dakhaltul masjid wa shallaitu fihi rak'atain tsumma kharaj. Jadi kemudian Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa, salat di dalamnya 2 rakaat, kemudian beliau keluar. Ya, lanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat berjamaah dengan para nabi dan rasul. Subhanallah. Jadi ini jamaah yang paling luar biasa ya. Tidak ada lagi di atas ini. Jamaahnya dipimpin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makmumnya para nabi dan rasul. Bagaimana caranya? Ya, itu adalah persoalan yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kita mengimani riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat bersama dengan para nabi di dalam Masjidil Aqsa. Nah, Isra ini adalah monumen sejarah yang luar biasa, menghubungkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Isra ini juga menyebutkan tentang keberkahan negeri-negeri sekitar Al-Quds, yaitu Palestina secara umum. Bahkan beberapa ulama berpendapat ya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu ini menunjukkan ya keberkahan di Al-Quds, termasuk negeri Syam secara keseluruhan. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Masjidil Aqsa sebagai bawabatus sama, sebagai pintu gerbangnya langit, sehingga dia memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya, ini adalah bawabatus sama, dia adalah pintu gerbangnya langit. Inilah Masjidil Aqsa. Jadi keutamaan bahwa dia dijadikan tempat sebagai Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan ada batu ya, yang kemudian dia tidak memiliki tiang atau penyanggah ke tanah, tapi dia seperti terbang ya. Nah, itu adalah riwayat yang tidak benar ya. Tidak ada seperti itu, hanya dikarang-karang oleh orang. Yang benar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memang betul masuk di dalamnya, betul salat di dalamnya, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diberangkatkan ke 7 petala langit
Ya, tapi Masjidil Aqsa. Next. Iya. Kemudian di antara keutamaan Masjidil Aqsa di dalam syariat kita sudah sebut tempat kiblat yang pertama ya sekarang adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga adalah riwayat yang perlu dikemukakan bahwa memang benar Nabi Sulaiman alaihissalam yang membangun kembali Masjidil Aqsa dalam Mamlakatu Al-Quds ya. Dalam kerajaan Al-Quds disebutkan ini dalam riwayat-riwayat kita juga ya dalam Islam sumber-sumber referensi hadis menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman memang benar yang membangun itu, tapi tidak dengan demikian kita menerima klaim dari kaum Yahudi bahwa mereka lah yang berhak. Ya. Nah, keberhakan terhadap Masjidil Aqsa adalah pertama hak historis ya kaum Arab. Kemudian hak syar'i kaum muslimin. Dia telah menjadi tanah ya. Sehingga kenapa kita masukkan ini sebagai bagian daripada kedudukan Masjidil Aqsa dalam Islam adalah karena tempat ini adalah tempat yang bersejarah dan lepas daripada itu dia ditetapkan oleh Allah sebagai tempat yang disucikan. Ya. Inilah simbol kaum muslimin. Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah nabi kaum muslimin. Walaupun orang-orang Yahudi mengklaimnya, ya, tetapi mereka sudah mengkhianati, ya. Ya, orang-orang Yahudi ini telah mengkhianati ajaran yang dibawa oleh ya Nabi Musa sendiri. Dengan demikian mereka tidak berhak lagi atas Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah untuk orang-orang beriman. Sementara mereka sudah mencederai bahkan membatalkan iman mereka dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Ya, ini orang-orang Yahudi. Wa qalatil Yahud Uzairu ibnullah. Bahwa mereka berkata Uzair adalah anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan mereka. Next. Di antara kelebihan keutamaan Masjidil Aqsa juga, ya. Lanjut Ustaz, share screen-nya. Nah. Masjidil Aqsa ini adalah Ardul Anbiya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu salat ya, tadi kita sudah sebutkan. Ra'aitu lailata usriya bi Musa. Ya. Aku melihat dalam perjalanan Isra'ku itu Musa alaihissalam ya. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa melihat dengan Isa alaihissalam ya. Dan yang lain-lainnya sampai beliau mengatakan bahwa beliau ya itu bertemu dengan malaikat ya. Dan subhanallah di tempat inilah beliau bertemu dengan para nabi, Nabi Musa yang dulu juga di daerah Palestina, dengan Nabi Isa ya, dengan nabi-nabi yang lainnya yang Allah takdirkan dan Allah jadikan mereka bisa sholat di tempat tersebut. Kalau maunya Allah itu tidak ada yang bisa menghalang. Ya, ini adalah absolutas ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara fakta sejarah pula nabi-nabi itu sempat ya banyak sekali nabi-nabi yang memang di sana lahir dan besar berdakwah di tanah Palestina dan di Al-Quds. Sementara Rasulullah SAW juga melihat mereka semua
sholat di belakangnya pada saat Rasulullah diisrakan. Nah, di antara keutamaan dari Masjidil Aqsa ini juga adalah bahwa dia adalah tempat utama untuk beriktikaf. Ya, kita tahu iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa la i'tikafa illa fi hadhil masajid tsalatsa. Masjidil Madinah wa Masjidil Makkah wa Masjidil Ilya. Ini ya. Dia mengatakan aku ya tidak ada iktikaf kecuali di 3 tempat ini, yaitu Masjidil Haram, ya, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa yang dahulu disebut dengan Ilya. Ini ternyata maknanya bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi la i'tikafa di situ adalah tidak ada tempat iktikaf yang lebih baik daripada ketiga tempat ini. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini menunjukkan keutamaan sekali lagi daripada Masjidil Aqsa. Nah, yang ke-9, keutamaan daripada Masjidil Aqsa adalah bahwa Masjidil Aqsa ini termasuk di antara tempat-tempat yang nanti pada akhir zaman yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya, kita baca riwayatnya ya. Jadi riwayat Ahmad. Ya. Dalam hadis disebutkan Dajjal ini akan keliling dunia. Hari pertamanya itu bagikan 1 tahun, kemudian 1 bulan dan seterusnya seperti nanti hari-hari yang lainnya. Nah, salah satu tempat yang dia tidak bisa masuki adalah Makkah dan Madinah. Dan juga adalah Masjidil Aqsa. Tidak bisa dia masuk. Makanya akhir zaman 3 tempat ini adalah tempat iwa kaum muslimin. Demikian. Ya, keutamaan ini sangat penting untuk diketahui. Ya, kita berada di akhir zaman bukan berarti kita harus tinggalkan semua negeri kita, tetapi supporting kita, support sistem kita, ya, itu seharusnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, Masjidil Aqsa ini juga walaupun dia saat ini dikuasai oleh kaum Yahudi, Zionis, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala muslimin kembali merebutnya, akan kembali merebut Masjidil Aqsa ini. Ya. Nah, disebutkan tentang pasukan akhir zaman yang datang dengan panji-panji perang mereka, ya. Dan setiap satu panji, satu bendera itu mengikut 12.000 pasukan. Subhanallah. Ya, ini akhir zaman nanti seperti itu. Dalam riwayat-riwayat yang lain sebutkan bahwa perang akhir zaman itu juga adalah dengan senjata-senjata tradisional, ya. Pedang, panah, lembing, ya, tombak, kampak. Begitulah perang akhir zaman nanti sebagaimana yang kita pahami dari riwayat-riwayat yang sahih. Dan ajang pertarungannya itu adalah di sekitar Masjidil Aqsa. Dan nanti dengan taufik Allah, Masjidil Aqsa itu akan dibebaskan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kaum yang beriman untuk mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan mereka, pangkuan kita kaum muslimin.
Ini keutamaannya juga ya. Nah, di antara keutamaan yang lainnya, silakan share, Ustaz. Keutamaan yang lain daripada Masjidil Aqsa adalah bahwa di tempat itulah nanti padang mahsyar. Jadi dunia ini Bapak Ibu sekalian nanti yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nanti dunia ini akan dijadikan oleh Allah tidak seperti lagi dunia yang kita yang sempit ini. Allah kumpulkan nanti di salah satu tempat di bumi ini, yaitu di Al-Aqsa, ya, di Palestina, di Al-Quds. Itu menjadi lokasi padang mahsyar. Jadi lokasi padang mahsyar itu nanti adalah di Baitul, ya, di Masjidil Aqsa. Nah, gitu ya. Jadi ardul mahsyar wal mansyar, ya. Disebutkan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah ardul mahsyar, tempat dikumpulkannya semua manusia, ya. Ardul mahsyar wal mansyar, ya. Jadi setelah dia dikumpul, diadili, kemudian disebarkan sesuai dengan, ya, istilahnya tupoksinya masing-masing. Nah, destinasinya masing-masing, yaitu imma ilal jannah au ilan nar. Nah, ini. Nah, inilah ya, keutamaan-keutamaan dari Masjidil Aqsa dan banyak lagi sebenarnya, namun kita cukupkan dengan pemaparan ini, dan insya Allah ketika kita membaca, mendalami kembali riwayat-riwayat, kita akan temukan banyak dari keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa dan Palestina ini. Ya. Dan sebagai penutup, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa apa yang telah tadi kita dengarkan dari keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa, satu saja di antaranya, ya, itu telah menjadi alasan yang paling kuat untuk kita berkontribusi secara maksimal bagaimana tanggung jawab kita hari ini. Masjidil Aqsa masih dalam keadaan terbelenggu, terjajah oleh kaum Zionis dan para pendukungnya, maka tugas kita untuk membebaskannya. Salah satunya adalah dengan mengedukasi umat, ya, bahwa itu tanah sucimu, itu tempat sucimu, ya. Maka rebutlah dia dengan kekuatan. Salah satu kekuatan yang sangat penting adalah ilmu, baik ilmu syar'i maupun, ya, ilmu yang lainnya yang bermanfaat. Dan itu semua kita dedikasikan biruh bidam nafdika ya Aqsa. Dengan ruh kami, dengan darah kami, ya, kami akan tebus engkau ya Aqsa dan bebaskan engkau kembali. Demikian Ustadz Marzuki, ya, yang dapat kami sampaikan, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kami serahkan kepada host untuk memandu acara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairal jaza kepada guru kita, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Jalil LC MHI, atas faidah yang beliau bagikan kepada kita pada hari ini. Banyak informasi dan ilmu yang kemudian kita catatkan. Yang pertama, bahwa Al-Aqsa ini adalah indikator eksistensi umat ini. Bagaimana eksistensi umat ini, maka itu terlihat pada Al-Aqsa, siapa yang menguasainya. Dan ini tentu saja sebagaimana kata guru kita tadi, bahwa tugas kita pada akhirnya adalah bagaimana kita mengingatkan umat ini bahwa Al-Aqsa ini adalah kehormatan kita. Al-Aqsa ini adalah syirik kita. Ya, bagaimana kaum muslimin dengan Al-Aqsa, begitulah gambaran umat pada hari ini. Dan ikhwas sekalian beserta akhwat, selanjutnya kita melanjutkan pada acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 5:03, ya, kita buka dulu mungkin 3 pertanyaan. Ya, silakan raise hand yang ingin bertanya. Ya, silakan yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan.
Iya, Mas Nur Huda, silakan. Langsung dinyalakan mic-nya dan bertanya kepada guru kita. Ya, silakan Mas Nur Huda. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan karena bagaimanapun juga Palestina kan sedang dijajah Yahudi Israel. Lah, kita tentunya istilahnya memiliki semangat yang menyala-nyala juga jika memungkinkan ingin ikut berjihad ke sana. Nah, kalau sementara ini kan keadaan kita itu masih lemah, maka istilahnya peran serta kita agar bisa mendapatkan nilai sebagaimana jihad membebaskan Baitul Maqdis itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Ya, wajazakum. Ya, selanjutnya penanya yang kedua siapa ini? Ya, Hajah Hadina, silakan. Apa Ustaz tertindih Sufas? Oh, salah ini ya. Ya, karena belum ada yang Abdullah Sorong. Ya, ini dari jauh, dari Sorong. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ustaz. Ini Ustaz, apakah ada riwayat yang menjelaskan tentang ini ciri-ciri yang akan membebaskan Al-Quds nanti di akhir zaman Ustaz? Itu saja. Ya. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan. Ya, syukran Abdullah dari Sorong. Ya, pertanyaan terakhir. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah di angka 447 peserta. Ya, kalau tidak ada lagi penanya ketiga, langsung kami persilahkan kepada guru kita. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Mizan, silakan. Ya, langsung saja bertanya singkat dan jelas. Iya, Afwan, tadi saya lihat ada poin tentang Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu Nabi Sulaiman itu katanya membangun Haikal Sulaiman, dan itu bukan Masjidil Aqsa. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib, jamaah sekalian, di sini ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustadzana dari Mas Nur Huda, kondisi sekarang Palestina yang tertindas, terjajah, sedangkan kondisi kita juga di Indonesia, di negeri kita ini belum memungkinkan untuk ke sana berjihad secara langsung. Apa peran kita untuk kemudian dikontribusikan untuk kemerdekaan Palestina dan kebebasan Al-Aqsa? Fadhal Ustadzana. Ya, ini luar biasa di aplikatif ya, yang realistis ya untuk bisa kita laksanakan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Maimunah yang tadi riwayatnya juga kita bacakan itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aftina apa yang harus kami lakukan untuk Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Kata Rasulullah SAW, salli fihi, yang menyebutkan sekian banyak tentang keutamaan daripada Masjidil Aqsa. Itu minimal 250 kali sholat di tempat yang lain. Nah, tapi ada lanjutannya. Ditanyakan kepada Rasulullah oleh Maimunah, ya Rasulullah, ya, kalau kami tidak bisa ya, kirimkan zait, yaitu apa? Minyak. Tusraju bihi qanadilu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kirimkan minyak yang dengannya dinyalakan lentera-lentera atau lampu-lampu daripada Masjidil Aqsa. Ya.
Ya. Yang pertama kata para ulama, ini seakan-akan pertanyaan ini menunjukkan ya, oh, ada Allah buatnya tetap bersinar malam hari. Perlu kita zaman dahulu kala ya. Kalau mungkin ada yang pernah ke Turki, masjid lihat masjid Blue Mosque ya, itu seakan-akan ada tempat-tempat lentera atau lilin ya, yang mana itu lampu-lampu dinyalakan dengan minyak. Ya. Dikirimkan minyaknya ke sana. Sekarang bukan sekedar minyak yang diminyak, kaum muslimin yang di sekitar makan ada beberapa kondisi suara putus-putus Ustaz Dana, suara putus-putus, mungkin sebaiknya video di off-kan dulu Ustaz. Iya, karena suara putus-putus Ustaz. Dulu video ya. Iya. Ya. Karena mungkin signal. Iya. Ya, bagaimana? Sudah agak jelas? Iya, jelas Ustaz. Wadih. Ya. Silakan dilanjut Ustaz. Ya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang apa kontribusi kita? Kontribusi kita adalah apa saja yang bisa mengeksiskan ya, bisa mengeksiskan Al-Aqsa itu bagi kaum muslimin. Ya. Kita beri bahan bantuan makanan agar mereka bisa bertahan. Di mana tadi? Kirimkan selimut mereka bisa bertahan di musim dingin. Kirimkan dana agar mereka bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Apa saja yang sanggup kita berikan. Subhanallah, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid ini adalah simbol untuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan yang sangat luar biasa, bahwa apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengeksiskan kaum muslimin yang ada di sana. Sekarang kita tidak bisa ke sana, tetapi ada murabitun wa murabitat yang menggadaikan nyawanya untuk menjaga Masjidil Aqsa. Saya sampaikan ya, nanti mungkin pekan depan lebih rinci lagi disampaikan oleh materi selanjutnya. Itu di Masjidil Aqsa orang Palestina saja itu tidak bisa ke sana, Pak. Ya. Yang ada saja di sana itu diberlakukan dengan kezaliman penjajahan yang luar biasa. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Ya. Dengan cara yang sangat licik ya. Dengan beban pajak yang tidak masuk akal, 50 jenis pajak yang ada di sana. Nah, kalau tidak bisa bayar pajak, dirobohkan rumahnya. Kalau tidak mau robohkan, maka akan dirobohkan dan bayar lagi. Jadi pilih, mau robohkan sendiri atau dibayar. Atau membayar pajak. Nah, ini bahkan ada yang namanya tiba-tiba masuk dan gerombolan Yahudi itu masuk ke satu rumah dan menguasai satu kamar. Ya, untuk mengintimidasi kaum muslimin yang ada di sana. Demikian luar biasanya. Jadi, kita memiliki kesempatan untuk memberikan kafalah kepada anak-anak mereka yang mengaji, untuk memberikan wakaf, ya, agar ini alhamdulillah saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina ini berjuang di berbagai lini, termasuk di bidang ekonomi dengan berbagai kegiatan, ya. Ini alhamdulillah di Makassar ada beberapa ada teman-teman kita yang juga berasal dari Palestina, ya. Ini bisa kita bantu juga orang-orang yang ada seperti itu, ya. Nah, jadi ini bagus juga sebenarnya sih ya, wallahu alam. Di penghujung acara daurah ini setiap pekan, ya, kita sisihkan
selain waktu dan pikiran, kita sisihkan infak kita ya. Melalui kita Palestina ya, nanti insya Allah akan di-sharing untuk memberikan kontribusi kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Begitu Ustaz ya. Ustaz Marzuki, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Saudara Abdullah dari Sorong. Apakah ada riwayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri pasukan yang akan membebaskan Al-Quds nanti Ustaz? Ada Ustaz. Jadi tadi ya, saya ingat disebutkan yang akan membebaskan Al-Quds pada akhir zaman. Yang perlu untuk kita sampaikan bahwa kita jangan mematok. Ya, ini ada juga sebagian masyarakat kita yang mengatakan, itu sudah ketentuan Allah. Tidak bisa lagi kita itu membebaskan Masjidil Aqsa sekarang. Nanti di akhir zaman, ya, akan ada di akhir zaman saja. Ini tidak benar. Ya, kita harus berusaha sekarang. Kalau kita punya kesempatan sekarang membebaskan sekarang, jangan ditunggu akhir zaman. Dan akhir zaman itu kita tidak tahu kapan, ya, kapan datangnya. Nah, oleh sebab itu ciri-cirinya, ya, adalah umat yang dalam hadis-hadis disebutkan sebagai al-firqatun najiyah. Dalam beberapa riwayat disebutkan yuqatiluna fi aknafi Baitul Maqdis. Ya. Ciri-ciri firqatun najiyah itu bahwa mereka berperang mempertahankan Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis. Ciri-ciri kaum Al-Firqatun Najiyah inilah yang kemudian menjadi ciri-ciri daripada pasukan itu. Ya, mereka lah kaum muslimin yang berada di atas manhaj yang sahih. Ya. Nah, mereka berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum. Nah, ciri-cirinya adalah keteguhan mereka berpegang kepada manhaj dan akidah Islam yang lurus. Inilah ya ciri-ciri mereka yang paling utama di samping ciri-ciri yang lainnya. Selanjutnya ya itu saya kira Ustaz ya. Ya. Jadi ciri-ciri pasukan itu adalah ciri-ciri firqatun najiyah secara umum yang selama ini kita telah pelajari. Ya, jazakallah khair. Nah, selanjutnya yang terakhir Ustaz, ya, dari Saudara Mizan, ini terkait pembangunan Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman. Sementara beberapa klaim menyebutkan bahwa yang dibangun itu bukan Masjidil Aqsa tetapi Haikal Sulaiman. Ya, bagaimana terkait dengan hal ini Ustaz Ana? Fadhol. Terkait dengan isu ya, Haikal dari Sulaiman. Ya. Baik. Jadi yang pertama ya, Nabi Sulaiman itu dalam pandangan keislaman kita adalah nabi yang beragama Islam. Nabinya kaum muslimin. Ya, Bani Israel pada zamannya adalah kaum muslimin yang merepresentasikan orang beriman. Makanya kita temukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan Bani Israel. Jadi Israel itu adalah nama lain daripada Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam ini anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, Rasulullah. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail disebut. Dan Allah mengatakan wadhkur dalam surat Maryam ya, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadainahu wa jatabainahu idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Ini dalam surat Maryam. Jadi dari keturunan Adam ini lahirlah ya nabi-nabi yang selanjutnya, Nabi Nuh ya. Kemudian dari keturunan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dalam perahu Nabi Nuh ya.
lahirlah nabi-nabi lagi setelahnya. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, disebutkan secara spesifik Israel yaitu Yakub, karena dari Yakub inilah lahir Yusuf, ya. Dari keturunannya kemudian ini lahirlah nabi yang lainnya, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Nah, ini adalah keturunan daripada Yakub alaihissalam. Dan termasuk diantaranya ini adalah Nabi Sulaiman. Maka kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya. Nah, Nabi Sulaiman inilah Nabi Islam yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi mereka juga, yang mereka sebenarnya lebih memposisikan dia sebagai raja. Jadi mereka sebut, ya, kalau dalam bahasa Inggris King Solomon. Ya. Nah, benar bahwa yang pertama perlu diketahui bukanlah nabi, ya, kita katakanlah ini adalah, ya, ambil itu Nabi Sulaiman, seandainya kita bilang begitu, ya. Nah, tetapi penetapan Masjidil Aqsa ini sebagai tempat suci itu jauh sebelum Nabi Sulaiman. Ya. Yang pertama sekali adalah Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Masjidil Aqsa. Ini sebelum bahkan ada semuanya nabi-nabi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Nabi Sulaiman dikatakan mendirikan, dia membangun kembali. Ya, kita ketahui masa keemasan daripada Mamlakatu Baitul Maqdis ini, kerajaan Baitul Maqdis adalah pada zaman Nabi Sulaiman. Kecanggihan teknologinya luar biasa, angin diperintah, ya. Nah, bahkan telah terjadi seperti yang diprediksikan oleh orang-orang penulis novel pada zaman ini, namanya teleportasi. Itu teleportasi terjadi, ya. Orang langsung dari satu tempat pindah ke tempat lain, barang langsung pindah, ya. Berkata dalam Al-Qur'an itu qabla an yartadda tarfuk, ya, sebelum berkedip matamu itu singgasananya Ratu Saba, ya, orang sebut Ratu Bilqis, itu langsung ada di hadapan Nabi Sulaiman. Teleportasi istilahnya. Ini teknologi yang paling canggih yang tidak mungkin ada lagi setelah Nabi Sulaiman, ya. Nah, bahkan Nabi Sulaiman berdoa, ya, agar diberikan karunia berupa kerajaan la yang bagi li ahadim min ba'di. Tidak ada lagi yang bisa seperti itu setelah aku. Tidak ada lagi yang bisa, ya. Ini Nabi Sulaiman ini Islam, Muslim. Dia yang bangun kembali. Yang dia bangun adalah tempat ibadah, menyembah Allah, bukan menyembah, ya, selain Allah, bukan tempat mempersekutukan Allah, bukan tempat membuat-buat ibadah yang tidak ada aturannya. Nah, kemudian yang kedua, asar daripada kuil Solomon ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada, ya. Nah, yang diklaim oleh orang Yahudi itu bahwa kuil Solomon itu ada di bawahnya Masjidil Aqsa. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka membuat seakan-akan ada bangunan tua yang ada di Masjidil Aqsa, ada pondasinya, ada begini. Itu karangan mereka. Nah, sekarang mereka melakukan upaya untuk menguasai secara politik, secara ekonomi, dan secara real, ya. Jadi mereka langsung mau merontokkan nanti itu, ya, mengurangi kekuatan pondasi daripada Masjidil Aqsa yang pada saatnya nanti mereka meruntuhkan, kemudian muncullah di situ kuil Solomon yang mereka khayalkan, ya. Ada di bawahnya Masjidil Aqsa. Tidak ada lagi itu kuil Solomon. Yang ada adalah Masjidil Aqsa. Dan perlu diketahui, ya, ini terlepas dari muslim non-muslimnya, kajian arkeologi itu menunjukkan bahwa orang-orang Arab, kaum Kan'an namanya, Al-Kan'aniyun, ya, ada yang menyebutkan Kan'an ini anaknya Nabi Nuh, salah satu anaknya Nabi Nuh, itu sudah mendiami Al-Aqsa jauh sebelum datangnya, ya, Nabi Ibrahim. Kalau diklaim bahwa dia ini adalah etnis, ya, secara etnis. Etnisnya Nabi Ibrahim itu dia berasal sebenarnya dari orang Babylon. Babylon itu orang apa? Irak, ya, Ustaz Marzuki, ya. Sekarang, ya. Nah, Iran dan Irak. Babilonia. Jadi terkenal rajanya namanya Raja Nebukadnezar, ya. Nah, itu ada rajanya Nebukadnezar. Inilah yang salah satu versi yang datang menghancurkan orang-orang Israel, ya, orang-orang Bani Israel yang ada di
Baitul Maqdis ya, sempat disebutkan dalam sejarah. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ini yang dimaksudkan adalah, kalau Ibnu Taimiyah menafsirkan ini adalah Nebukadnezar, raja Babylon yang datang menghukum Bani Israel. Ya, karena mereka ini kerjanya bunuh-bunuh para nabi, ya, mengingkari para nabi, merubah-rubah kitab suci. Ya, akhirnya Allah salah satu nabi yang mereka bunuh yang sangat menyedihkan adalah Nabi Yahya dan bapaknya Nabi Zakaria. Ya. Ini ada kaitannya dengan poligami. Ya, tapi janganlah kita cerita dulu. Ya. Nanti gilirannya Ustaz Marzuki yang cerita bagaimana sampai raja apa lagi namanya, raja yang berkuasa pada saat itu membunuh Nabi Zakaria, ya, karena fatwanya yang tidak membolehkan. Ini dalam Taurat disebutkan tidak memboleh seorang bapak tiri itu mengawini anak tirinya. Ya, kalau sudah menggauli ibunya, itu sama dengan yang sekarang. Tapi kemudian ini tidak dipatuhi oleh raja dan memaksa Nabi Zakaria untuk merubah fatwanya. Nabi Zakaria tidak mau, dikejar-kejar, anaknya disembelih Nabi Yahya, dan Nabi Zakaria juga dibunuh oleh mereka dan nabi-nabi yang lain. Akhirnya diutuslah Allah bangkitkan, ya, walaupun ini juga kezaliman, tetapi begitulah pengaturan Allah. Ya, salah satunya adalah Raja Nebukadnezar yang datang dari Babylon. Intinya, sebenarnya Nabi Ibrahim itu kan asalnya dari situ. Ya, kemudian pernah ke Mesir juga, ya. Nah, bersama dengan Nabi Lut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan, ya, ila ardin mubarakah. Yang maksudnya di sini adalah, jadi kalau secara etnis, kajian arkeologi, itu yang menjadi pendiam awal, pemukim awal tanah Palestina yang ada sekarang ini adalah kaum Kan'aniyun, yaitu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, orang-orang Bani Israel ini yang orang sebut etnis Semit itu datang belakangan. Nabi Ibrahim itu datang belakangan. Tapi kita sebagai kaum muslimin, tinjauan kita adalah tinjauan akadi, tinjauan teologis keislaman, bahwa ya yang berhak di situ adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tidak beriman, mengubah-ubah kitab suci, membunuh para nabi, mana ada keberhakan Anda di situ? Jadi Haikal Sulaiman adalah klaim yang dusta. Ya. Nah, nanti insya Allah akan ada materi yang berjudul At-Tahwid, Zionisasi, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengikutinya, dibawakan oleh Syekh Samir Said. Ini adalah pakar ya tentang masalah ini, kita bisa ikuti nanti lebih. Jadi syiarnya, ya, Al-Aqsa lana la haikal lakum. Ya. Al-Aqsa lana la haikal lakum. Bahwa Al-Aqsa adalah milik kami, tidak ada haikal atau sinagog atau kuil Solomon itu yang kalian imajinasikan dalam pikiran kalian. Demikian Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustazana. Demikianlah ikhwah dan akhwat sekalian, pemaparan Ustazana hari ini. Kita betul-betul mendapatkan faedah yang sangat banyak, dan senantiasa kita doakan guru kita, Ustaz kita, agar Allah memberikan perlindungan kepada beliau, umur panjang dan kesehatan, agar kita terus bisa beristifadah dengan keberadaan beliau di tengah kita di majelis-majelis ilmu berikutnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa melihat Al-Aqsa, bisa kita kunjungi bebas kaum muslimin ke sana insya Allah ta'ala. Selanjutnya, jamaah sekalian, ya, sebagaimana tadi kata guru kita, ya, bahwa Rasulullah pernah berpesan untuk mengirimkan minyak ke sana. Pada hari ini mungkin bukan sekedar minyak lagi, tetapi hak-hak dasar kehidupan saudara-saudara kita di sekitaran Al-Aqsa dan Palestina, hak pendidikan mereka, hak pangan mereka, dan seterusnya. Maka disinilah peran serta kita dan kita Palestina mewadahi, ya, membantu kaum muslimin yang ingin berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan mengirimkan bantuannya dengan nomor rekening 7801008008 atas nama Peduli Kemanusiaan Palestina. Bisa dilihat di room chat. Silakan kirimkan minyak-minyak terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa dan di Palestina secara umum. Saya kira demikian ikhwah dan akhwat sekalian, karena kita sekarang sudah di jam 5:30 untuk waktu di Indonesia Tengah. Maka jazakumullahu khairan atas partisipasi antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita semua
sebagai orang-orang yang berkontribusi untuk Al-Aqsa, karena sekali lagi Al-Aqsa adalah kehormatan kita, Al-Aqsa adalah siri kita, kata orang Makassar. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Silakan catatkan kembali nama-nama kita sebagai peserta untuk materi pekan depan insyaallah taala yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Haji Ilham Jaya LC MA dengan judul Seakan-akan Engkau Berada di Al-Aqsa. Ya, kita betul-betul akan divisualisasikan bagaimana nanti lewat riwayat-riwayat dan pemaparan Ustadz kita bagaimana kondisi Al-Aqsa kekinian kita, ya, bagaimana kondisi Al-Aqsa sekarang. Demikian ikhwah dan akhwat sekalian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita umur dan kesehatan sehingga insya Allah kita bertemu kembali pekan depan di majelis ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan semua ya untuk pekan depan dan tetap registrasi. Mudah-mudahan diinfokan kepada seluruh karib kerabat dan ikhwah-ikhwah kita, akhwat kita di seluruh Indonesia dan peserta yang lain. Wa jazakumullah khair. Waalaikumsalam jazakumullah khair. Harapan jiwa, janganlah kita pamit. Assalamualaikum. Kita adalah umat mulia. Pengharapan yang dinanti-nanti tak kunjung tiba.